satu Bu Elis sebagai kok. Assalamualaikum Bu Elis, Pak Andri, gimana kabarnya malam ini? Sehat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Rika. Bu Rika. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Gimana Bu Rika sehat? Alhamdulillah ya. Ya, Alhamdulillah Pak Andri, Bu Elis. Alhamdulillah kalau begitu Ibu. Bu Elis, Pak Andri, katanya mau ada coaching ya hari ini? Ya, betul Bu. Betul sekali Bu. Betul. Betul, kami ada coaching. Untuk hari ini siapa yang menjadi coach untuk permasalahan hari ini? Kebetulan saya Bu Rika. Saya jadi menjadi coach. Saya jadi coachingnya Bu Oh, Bu Rika. Sinta jadi coach. Iya. Oh, Pak Andri sebagai coaching ya. Sebagai coaching Pak Andri. Iya betul Bu Rika. Betul. Bu, terutama kepada Pak Andri nih, saya minta izin dulu, boleh nggak untuk hari ini saya merekam atau menyimpan percakapan dari Pak Andri dan Bu Elis? Boleh silakan Bu Rika, silakan. Boleh. Pak Andri tidak keberatan? Tidak Bu Rika, tidak. Alhamdulillah boleh silakan. Tidak. Nah, Bu Elis, boleh saya mengajukan pertanyaan Boleh Bu Rika. mengenai coaching nih Bu Elis? Iya. Bolehkah saya bertanya apa yang Ibu Elis ketahui tentang coaching? Yang saya ketahui tentang coaching ini ya Bu, merupakan suatu percakapan yang membangun kemitraan di mana kita sebagai mitra atau teman mendengarkan masalah yang dihadapi coach. Jadi saya sebagai coach mendengarkan masalah yang dihadapi coach saya, dan saya sebagai coach juga menuntun agar coach bisa menemukan masalahnya sendiri atau solusinya sendiri. Itu sih Bu yang saya pahami. Baik Bu Elis, kalau menurut Bu Elis, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach? Yang saya ketahui itu ada 3 ya Bu. Yang pertama kehadiran atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi yang tadi Bu Elis sebutkan, kira-kira untuk hari ini apa yang akan dijadikan penilaian oleh observer? Malam ini sih sepertinya saya ingin yang dinilainya itu mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif ya. Karena memang mendengarkan aktif membutuhkan saya harus fokus gitu. Jadi saya ingin ini ada tantangan buat diri saya sendiri nih gitu. Jadi mendengarkan aktif sih Bu yang ingin dinilainya. Baik, kalau begitu Bu Elis, luar biasa ya untuk ilmunya. Berarti Bu Elis sudah menguasai materi coaching ya Bu Elis? Insya Allah Bu. Nah sekarang silahkan Bu Elis bisa praktek coaching dengan Pak Andri. Waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Rika sebagai observer kita yang malam ini. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Bu Elis. Andri, gimana nih kabarnya malam ini? Alhamdulillah Bu Elis. Alhamdulillah baik. Iya. Hujan ya Pak Andri di luar? Hujan dari tadi Bu Elis. Sinyalnya agak-agak ini ya. Iya, sinyalnya ada gangguan terus dari tadi ya Bu Elis. Tapi mudah-mudahan tidak ini apa ya, tetap kita semangat lah. Pastilah, harus tetap semangat lah. Gangguan harus tetap semangat ya. Ya, betul Pak Andri. Betul. Begini ya Pak Andri, jadi gimana nih Pak Andri, apa yang mau dibicarakan sama Pak Andri nih malam ini? Saya pengen membicarakan ini Bu Elis, kebetulan ada siswa yang setiap pelajaran saya itu nggak semangat siswa tersebut, dan pasti setiap jam pelajaran saya atau setiap hari saya mengajar, siswa tersebut jarang masuk Bu Elis gitu. Jadi seperti menghindar dari saya gitu, karena setiap pelajaran saya pasti itu siswa tidak ada gitu, dengan alasan ya kadang sakit, kadang izin kayak gitu Bu
Bu Elis. Oh, jadi gini dulu ya, sebelum ke permasalahan inti nih, Pak ya, apa yang ingin Pak Andri dapatkan nih dari percakapan kita nih? Saya itu, Kalau boleh saya tahu. ya saya itu ingin mendapatkan apa ya, seperti solusi ya Bu Elis mungkin ya, mendapatkan solusi, kemudian cara yang tepat buat ya mencari tahu Bu Elis kenapa sih anak tersebut menghindar dari saya gitu, menghindar dari pelajaran saya. Itu yang ingin saya dapat gitu, yang ingin saya dapatkan itu, sehingga dia bisa semangat lagi lah belajar gitu tanpa harus menghindar dari saya gitu. Baik, jadi inti permasalahannya ada anak didik atau peserta didik Pak Andri ya, yang menghindari ya, yang menghindari pelajaran begitu ya, gitu. menghindari pelajaran Pak Andri, jadi sering tidak masuk begitu. Iya betul Bu Elis. Baik, ya. Baik, berarti kita sudah mulai ke inti permasalahan ya Pak Andri. Coba saya ingin dengar dulu, Pak Andri boleh cerita bagaimana sih awal permasalahan ini terjadi? Nah, jadi seperti ini, awalnya sih sebenarnya baik-baik saja Bu Elis ya, baik-baik saja gitu. Dia gak ada masalah apapun gitu, tetapi waktu itu saya menanyakan tugas dari dia yang tidak dikerjakan gitu. Ya saya tanyakan tugas itu kenapa tidak dikerjakan. Ternyata dia jawabannya ya agak kurang sopan Bu Elis gitu ya. Jawabannya kurang sopan. Akhirnya ya udah saya tegur kan. Tegurnya pun gak terlalu kasar gitu, masih tahap wajar gitu. Cuman mungkin dianya gak terbiasa dengan seperti itu, dengan kata-kata yang saya ajukan ke dia gitu. Nah tiba-tiba setelah saya tegur seperti itu, pertamanya dia ngasih surat izin gitu, izin ada kepentingan keluarga. Saya kan ngajar itu Senin sama Sabtu di kelas dia itu. Nah, Seninnya dia langsung izin, katanya ada izin. Kemudian Sabtunya juga katanya sakit gitu. Menurut informasi yang diberikan wali kelas ya, dia sakit. Kemudian Seninnya lagi gak hadir lagi, katanya masih sakit gitu. Tapi pelajaran yang lain ada gitu. Di pelajaran yang lain ada kan, itu jadi apa ya, jadi pemikiran saya juga ya Bu Elis kalau seperti itu. Baik Pak Andri. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak Andri. Jadi si anak ini awalnya tidak mengerjakan PR. Kemudian Pak Andri bertanya, tetapi anak ini menjawabnya dengan tidak sopan. Awalnya seperti itu ya Pak. Betul sekali. Kemudian Pak Andri menegurnya, tetapi mungkin anak ini tidak terbiasa ditegur sehingga terjadilah miskomunikasi. Jadi anak ini mungkin salah paham dengan teguran Pak Andri ini. Betul sekali. Sehingga besoknya lagi tidak masuk ke pelajaran Pak Andri. Betul sekali. Baik. Lalu upaya apa sih yang sudah Pak Andri lakukan nih untuk mengatasi hal tersebut? Saya udah ini dulu cari tahu ke teman-temannya Bu Elis, apakah pelajaran lain hadir atau tidak gitu ya. Ternyata kata teman-temannya hadir Pak, tapi nggak tahu kalau nanti pelajaran Bapak gitu, kata anak-anak seperti itu. Terus kata saya menyuruh teman sebangkunya untuk menanyakan kenapa tidak hadir di pelajaran Pak Andri gitu. Cuman jawaban dari dianya masih seperti menutupi gitu. Oh enggak ada apa-apa, saya emang sakit, saya emang izin, katanya seperti itu. Kebetulan kan namanya Fikri ya Bu, namanya Fikri gitu. Jadi kata Fikrinya, udah saya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah apapun gitu. Kebetulan emang saya izin, emang saya sakit, kata dianya seperti itu. Nah kemudian saya juga udah konsultasi sama wali kelas gitu. Terus kata wali kelas ya emang sama orang tuanya katanya izin gitu, katanya sakit. Kebetulan emang dia juga menunjukkannya ada surat izin. Kemudian kalau sakit ya nggak ada keterangan dokter gitu, cuman ada dari orang tua saja gitu. Tapi ya namanya kita ya penasaran ya kan Bu gitu. Kita gak pernah ketemu, jadi mau gimana? Iya, itu paling baru ke wali kelas sama ke teman aja. Ya udah saya tanyakan. Baik, jadi sejauh ini sih respon anak tersebut ya tidak terlalu
mengeluarkan hal yang negatif gitu Pak, Iya, tapi istilahnya agak ngeles gitu ya, iya, agak ngeles iya ya. gitu, gitu. Tadi Les. agak ya ada mencari alasan lain gitu Iya, supaya tidak masuk ke kelas Pak Andri iya, gitu ya. betul Gitu sekali ya, Bu seperti Elis. itu. Nah, ya. Saya setuju sih dari upaya-upaya yang tadi sudah Pak Andri lakukan ya. Nah, dari upaya-upaya tadi yang sudah Pak Andri lakukan nih, apakah ada rencana lain nih ke depan nih Pak Andri? Jika ada nih ya, boleh Iya. Pak Andri sampaikan. Jadi saya pengen home visit ya Bu ke rumahnya gitu. Saya pengen bertemu sama orang tuanya, ya sama Fikrinya sendiri juga gitu. Kenapa gitu? Jangan sampai ada salah paham gitu bahwa gara-gara teguran saya takutnya jadi dia kurang nyaman belajar dengan saya gitu. Jadi saya pengen tahu dari orang tuanya seperti apa, kemudian dari Fikrinya seperti apa. Itu rencananya pengen saya home visit Ibu, Bu Elis. Home visit ya. Mm-mm. Ya. Baik, bagus sekali sih rencana Pak Andri ya. Menurut saya sudah oke, sudah tepat. Ya. Saya setuju sih karena memang hal yang tepat mungkin berkomunikasi ya, Iya. seperti yang Pak Andri tadi katakan. Ya, betul sekali. Jadi nah kalau rencana Pak Andri tadi nih ya, kalau bisa direalisasikan, Iya. kapan nih akan dilakukan nih? Nah, rencananya tadi saya udah minta alamat, hari ini udah minta alamat ke wali kelasnya, kemudian ke teman terdekatnya. Nah, rencananya besok, karena saya ada jam kosong besok di jam terakhir, jadi saya mau home visit ke sana gitu, rencananya seperti itu, Bu Elis. Baik, bagus sekali ya Pak Andri. Saya mendukung rencana Pak Andri. Ya, terima kasih Bu Secepatnya Elis. Pak Andri bisa menjalin komunikasi ya dengan melakukan home visit tadi dan juga mungkin bisa memotivasi juga ya. Iya gitu Bu Elis. Gitu. Supaya jadi selesai gitulah, clear gitu. Gak ada masalah lagi. Nah, begitu ya. Saya setuju sih dengan apa yang akan dilakukan Pak Andri ya. Iya, makasih. Mudah-mudahan ya Pak Andri semua berjalan lancar. Amin, Saya doakan amin. sesuai dengan harapan Pak Andri, anak ini bisa lebih memotivasi dan Pak Andri bisa memfasilitasi siswa ini ya, Iya, memenuhi kebutuhan belajarnya dan amin, akan amin. jalan dengan baik. Amin, makasih Bu Elis, makasih. Nah, dari percakapan sama-sama Pak Andri, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang sudah Pak Andri dapatkan? Alhamdulillah saya tanpa sadari ya Bu Elis, saya mengalir begitu saja tadi ngobrol sama Bu Elis gitu. Satu, perasaan jadi plong ya, perasaan jadi plong karena dikuatkan sama Bu Elis bahwa langkah yang saya lakukan ternyata benar gitu ya. Kemudian saya merasa makin termotivasi gitu, apa yang saya akan rencanakan saya harus realisasikan gitu, sehingga saya jadi merasa oh berarti ini benar-benar solusi terbaik gitu yang akan saya tempuh gitu. Kalau tadinya saya merasa ragu gitu, tapi setelah dikuatkan sama Bu Elis, alhamdulillah saya semakin yakin oh ternyata langkah yang akan saya lakukan itu benar gitu. Itu Bu Elis yang saya dapatkan hari ini. Saya dapat solusi lah intinya, solusi terbaiknya. Baik, sama-sama ya Pak Andri. Alhamdulillah Pak Andri sudah bisa menemukan solusi Pak Andri sendiri gitu ya. Betul, alhamdulillah. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Pak Andri sampaikan lagi? Sepertinya Pak Andri ceritakan lagi kira-kira. Sepertinya sudah dulu Bu Elis. Paling nanti setelah saya home visit dari rumahnya, nanti saya akan bercerita lagi kepada Bu Elis gitu. Nanti langkah selanjutnya apa, atau apakah udah selesai sampai situ, atau nanti ada yang harus didiskusikan lagi. Mungkin nanti saya menghubungi Bu Elis lagi untuk lain waktu. Baik Pak Andri, betul karena saya juga masih penasaran nih Pak ya. Karena cerita Pak Andri ini sangat menarik gitu ya. Saya ingin tahu nih kelanjutannya, hasilnya bagaimana gitu. Ya. Mungkin cukup sekian ya percakapan atau coaching kita siap. malam ini ya makasih Pak Andri. Makasih banyak Bu Elis. Ternyata jam menunjukkan semakin larut nih. Iya betul. Semoga Pak Andri sehat terus. Amin. Semuanya Bu Rika juga. Amin. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Bu Rika sebagai observer. Silakan Bu Rika. Terima kasih untuk Bu Elis sebagai coach dan Pak Andri sebagai coach. Bu Elis setelah melakukan coaching
bagaimana perasaan Bu Elis? Apakah kompetensi yang tadi Bu Elis ingin dinilai ada kemajuan atau tidak? Perasaannya Bu, saya sekarang lebih rileks, tidak gugup. Kalau awal-awal saya latihan dulu ya, saya banyak gugup. Apa sih yang harus ditanyakan? Aduh, gimana sih nangkep kata kunci misalnya? Oh, ternyata saya harus menjadi pendengar yang baik dulu supaya saya bisa menemukan kata kunci itu. Saya sekarang lebih tenang Bu, lebih apa ya, bisa menjadi pendengar yang baik. Istilahnya ada kemajuan gitu, kalau menurut saya. Alhamdulillah ya kalau memang menunjukkan kemajuan untuk Bu Elis. Baik Bu Elis, maaf nih sekarang saya akan memaparkan hasil observasi. Ya, boleh Bu. Boleh. Tentang kompetensi inti yang berfokus pada mendengarkan aktif ya Bu Elis? Iya betul Bu. Jadi apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Elis sebagai coach, pertanyaannya itu sudah sangat baik sekali ya. Kemudian pertanyaannya juga terbuka dan fokus terhadap masalah. Jadi sehingga Pak Andri sebagai coach dapat menggali potensi dirinya atau ide untuk menyelesaikan masalahnya. Nah mungkin itu yang bisa saya observasi dari hasil percakapan Bu Elis dan Pak Andri hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu membawa perubahan untuk anak didik kita ya, Bu Elis. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika, Pak Andri. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Video 2 Pak Andri sebagai coach. Assalamualaikum Pak Andri, Bu Rika, gimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam Bu Elis. Alhamdulillah Bu Elis, kabar baik. Ya baik. Katanya malam ini mau ada coaching ya Pak, Bu? Iya betul sekali Bu Elis. Baik, begini ya Pak, Ibu, malam ini saya bertugas menjadi observer dan Pak Andri berarti bertugas sebagai apa Pak? Coach ya? Sebagai coach Bu Elis. Ya. Dan Bu Rika berarti sebagai coach ya, Bu Rika betul? Iya betul Bu Elis. Mohon izin ya Pak, Bapak dan Ibu, mohon izin terutama kepada Bu Rika sebagai coach dalam sesi coaching ini akan direkam untuk keperluan program guru penggerak dan hanya akan didengar oleh fasilitator. Apakah Ibu bersedia? Iya, boleh Bu, silahkan. Ya, untuk Pak Andri sebagai coach ya Pak, ya. Boleh saya bertanya? Boleh, silahkan Bu Elis. Ya, mengenai coaching ini, apa yang Pak Andri ketahui? Yang saya ketahui tentang coaching ini, Bu Elis, coaching itu adalah kolaborasi antara dua orang yang nantinya si coach itu berusaha untuk menuntun si coach agar menemukan solusi dalam sebuah permasalahannya. Itu mungkin yang saya ketahui, Bu Elis. Betul. Kalau menurut Pak Andri, kompetensi apa yang diperlukan atau yang harus dimiliki sebagai seorang coach? Kalau menurut saya yang pertama adalah si coach ini harus ada kehadiran penuh Bu Elis. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif atau dengan rasa. Dan yang ketiga adalah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu Elis. Itu mungkin yang saya ketahui. Iya. Nah, dari kompetensi yang Pak Andri tadi sebutkan ya, kompetensi mana yang hari ini mau Pak Andri nilai nih oleh saya ya sebagai observer? Yang itu paling yang kurangnya itu saya adalah melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Elis. Itu yang ingin dinilai dari coaching hari ini. Baik, kalau begitu Pak Andri sudah menguasai ya. Siap, nah, sekarang saya sebagai observer mempersilahkan Pak Andri dan Bu Rika untuk berpraktek melakukan coaching. Silakan Ibu.
Nah, siap. Assalamualaikum, Bu Rika. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya, Bu Rika? Baik kah? Alhamdulillah, Pak. Al- Keadaan saya lagi sehat banget nih hari ini. Gimana Alhamdulillah. kabar Pak Andri? Sehat? Alhamdulillah, Bu Rika. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bu Rika, makasih banyak sudah hadir di malam hari ini. Iya, Pak. Ini Pak Bu Rika, kira-kira apa sih? Apa yang ingin Bu Rika obrolkan atau ceritakan pada percakapan hari ini? Begini, Pak, saya itu ada permasalahan mengenai satu orang peserta didik yang jarang sekali masuk sekolah. Oh, itu. Jadi pengen Bu Rika pengen menceritakan tentang siswa yang sering tidak masuk sekolah. Itu palingnya, Ibu. Iya, betul, Nah, Pak. oke, sebelum ke sana, saya pengen tanya dulu, apa sih yang pengen didapat Bu Rika dari percakapan pada malam hari ini? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan ini, Pak. Oke, berarti Bu Rika nanti di akhir pengen mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan ini ya. Seperti itu kan? Iya. Oke. Iya, betul, Pak. Oke, sebelum kita ini, coba Ibu Rika bisa nggak ceritakan, kalau diperbolehkan sama Bu Rika, bisa nggak menceritakan dulu awal mula permasalahan daripada anak ini seperti apa? Iya. Jadi saya itu mengajar di kelas 4, Pak. Nah, udah beberapa bulan ini ada siswa yang jarang sekali masuk sekolah dalam satu bulan itu paling cuma 3 atau 4 hari. Nah, sebetulnya saya sudah berupaya selalu memberikan motivasi untuk anak tersebut. Iya. Selain itu juga saya minta kerjasama sama orang tuanya. Nah, namun dari apa yang sudah saya lakukan belum menunjukkan perubahan yang maksimal gitu, Oh Pak. gitu. Sehingga saya itu mencoba melakukan untuk melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dan juga minta kerjasama dari orang tuanya. Oh iya. Tapi kalau boleh saya tahu, Ibu Rika mengajar kelas berapa ya? Saya mengajar kelas 4, Oh, Pak. kelas 4. Oke, siap. Sebelumnya Bu Rika mau tanya, apakah Bu Rika pernah ngobrol empat mata dengan anak tersebut? Saya sudah pernah mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, Pak. Iya. Namun anak tersebut itu tidak mau terbuka gitu. Apa yang menjadi permasalahan kenapa dia tidak mau masuk sekolah. Oh gitu. Jadi berarti Bu Rika udah pernah mencoba ya untuk mengobrol dengan anak tersebut ya, Bu Rika ya. Seperti itu kan? Oke. Apakah setelah mengobrol dengan anak tersebut, apakah Bu Rika juga pernah menanyakan kepada teman-temannya kenapa anak tersebut jadi jarang sekolah? Ya, karena anak ini dari kelas sebelumnya juga memang jarang sekolah, jadi sama teman-temannya juga kurang deket, Pak. Oh iya. Jadi nggak ada teman deket gitu di kelas. Berarti sebetulnya udah pernah belum menanyakan kepada guru kelas sebelumnya tentang anak ini seperti apa? Ya, saya pernah menanyakan ke guru kelas sebelumnya. Nah, mungkin karena beberapa tahun belakangan ini ada Pak, COVID ya. Iya. Jadi pembelajaran itu melalui daring. Nah, cuman saya nanya ke guru sebelumnya, memang tugas-tugas itu nggak pernah masuk gitu si anak tersebut. Iya. Tapi ditanya lebih lanjut,
permasalahannya apa, guru sebelumnya juga tidak tahu apa penyebabnya gitu, Pak. Oh iya iya ya. Oke, kalau gitu ngerti. Nah, setelah seperti itu, apa sih yang akan langkah selanjutnya yang akan ditempuh Bu Rika untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Sebetulnya saya juga sudah minta kerjasama dari orang tuanya juga, Pak. Nah, namun sama seperti anaknya, orang tuanya juga jadi tidak terbuka gitu kepada saya apa penyebabnya. Nah, mungkin rencana saya ke depan saya akan mencari tahu mungkin dari saudara-saudaranya atau juga lingkungan tempat tinggalnya. Barangkali mereka tahu permasalahan yang dihadapi oleh anak ini dan orang tuanya gitu, Pak. Oh iya iya ya, bisa bisa. Nah, rencananya kapan mau melaksanakan rencana tersebut, Bu Rika? Rencananya sih secepatnya ya Pak, insya Allah minggu depan saya akan mencoba. Saya minta doanya ya Pak, mudah-mudahan saya bisa cepat-cepat menemukan informasi dari keluarganya atau dari tetangganya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Iyalah Bu Rika, pasti, amin amin. Pasti saya doakan Bu Rika ya, alhamdulillah. Kalau Bu Rika sudah punya rencana seperti itu, nah mudah-mudahan itu bisa jadi solusi terbaik Bu Rika ya. Ah Bu Rika, apa yang Bu Rika tadi kan udah menceritakan semuanya nih, apa sih yang Bu Rika dapatkan dari percakapan kita malam hari ini? Setelah saya ngobrol sama Bapak, saya merasa senang, Pak. Kemudian saya juga menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, saya ucapkan terima kasih ya, Pak, karena mau mendengarkan curhatan saya. Sharing gitu ya, Pak. Siap, sama-sama Bu Rika. Kan kita harus saling bantu ya Bu Rika ya. Bu Rika makasih banyak ya. Apakah ada yang mau diceritakan lagi Bu Rika? Paling nanti ya Pak, kalau misalnya saya sudah melakukan rencana saya, nanti kita ketemu lagi ya. Oke, siap. Minggu ke depan, apakah sudah ada hasilnya atau belum gitu ya Pak ya. Siap, kita ngobrol lagi ya Pak. Siap Bu Rika. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Rika setelah nanti melakukan rencananya seperti apa. Ya Bu Rika, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya Bu Rika. Makasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama Pak, waalaikumsalam. Ya, ini agak terganggu sinyal sedikit ya. Betul. Baik, Pak Andri sudah ya melakukan coaching malam ini dengan Bu Rika. Sudah Bu Elis. Nah, ada yang ingin saya tanyakan. Boleh. Setelah melakukan coaching, bagaimana perasaan Pak Andri? Apakah kompetensi tadi yang Pak Andri ingin dinilai itu ada kemajuan atau tidak? Alhamdulillah saya merasa senang ya Bu Elis. Ternyata saya bisa ada peningkatan lah daripada sebelumnya tentang penyampaian atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Bu Elis. Alhamdulillah ternyata saya itu mampu gitu. Ada peningkatan lah walaupun belum maksimal Bu Elis. Oh gitu ya. Baik Pak Andri, sekarang saya akan memaparkan hasil observasi tentang kompetensi inti yang berfokus pada tadi ya mengajukan pertanyaan berbobot. Siap Bu Elis. Apa yang sudah ditanyakan Pak Andri, menurut saya sebagai coach, pertanyaannya sudah sangat baik ya. Pertanyaannya juga terbuka, fokus terhadap masalah, sehingga coaching, yaitu Bu Rika, bisa menggali potensi dirinya atau bisa mengeluarkan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Tadi Bu Rika juga mengungkapkan rasa nyamannya ya, rasa senangnya setelah menceritakan apa yang dirasakannya kepada Pak Andri ya. Berarti Bu Rika tadi sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, dalam hal ini berarti Pak Andri sudah berhasil berperan sebagai seorang coach dan memenuhi 3 kompetensi sebagai seorang coach. Mungkin itu saja ya Pak Andri, Bu Rika yang bisa saya sampaikan dalam peran saya sebagai observer.
mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya di ruang diskusi seperti ini, di ruang percakapan seperti ini. Iya Bu, makasih Iya Bu banyak, Elis. makasih banyak Bu Elis sudah memberikan masukan dan penilaian terhadap saya Bu Elis. Semoga Sama-sama Pak kedepannya bisa Andrika. lebih baik lagi. Video 3 Bu Rika sebagai coach. Assalamualaikum Bu Elis, Bu Rika. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam Andri. Pak Andri. Gimana kabarnya hari ini Bu Elis, Bu Rika? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kabar baik juga Bu Elis, Bu Rika. Bu Elis, Bu Rika, saya pengen memastikan aja apakah benar hari ini ada coaching yang dilakukan oleh Bu Rika sama Bu Elis? Betul Pak. Oke, kalau betul ya. Jadi hari ini saya akan bertugas sebagai observer dari coaching Bu Elis dan Bu Rika. Di mana nanti ya khususnya untuk Bu Elis saya minta izin untuk perekaman yang nantinya perekaman itu cuma bisa dilihat oleh fasilitator saja. Apakah bersedia untuk direkam Bu Elis? Bersedia Pak Andri. Oke, siap ya kalau bersedia. Nah, sekarang ke Bu Rika. Bu Rika, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan sebelum melaksanakan coaching? Boleh Pak. Boleh. Apakah hari ini Bu Rika dalam keadaan sehat ya? Hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Nah, yang pengen saya tanyakan adalah seputaran apakah menurut apa yang dimaksud dengan coaching menurut Bu Rika? Jadi coaching itu kolaborasi antara coach dan coaching untuk dapat menggali potensi yang ada pada diri coachee dan menumbuhkan rasa percaya diri. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Rika, kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang coach? Yang saya tahu kompetensi coach itu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti kalau begitu Bu Rika sudah memahami ya apa itu coach dan kemampuan yang harus dimiliki oleh coach ya. Selanjutnya Bu Rika, di sini saya pengen menanyakan kompetensi mana yang ingin Bu Rika nilai untuk pelaksanaan coaching hari ini? Sepertinya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, yaitu mungkin nanti yang akan menjadikan titik fokus saya dalam menilai kegiatan coaching pada hari ini. Nah, cukup sekian mungkin Bu Rika ya dari saya. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Saya serahkan kepada Bu Rika. Silahkan Bu Rika. Halo, selamat malam Bu Elis. Selamat malam Bu Rika. Bagaimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah Bu, agak sedikit ini batuk-batuk. Aduh, lagi musim ya Bu, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Elis. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Rika. Gimana kabar Bu Rika? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Elis. Bu Elis, hari ini nih apa yang mau kita perbincangkan atau apa yang akan kita bahas hari ini? Iya, gini nih Bu Rika, saya mau cerita-cerita yang tentang saya punya beban sih sedikit nih ya. Di kelas ada murid saya yang sikapnya luar biasa gitu Bu. Dia menunjukkan sikap negatif kepada teman-temannya. Dia ingin sepertinya dia ingin mencari perhatian gitu dari teman-temannya ataupun saya sebagai wali kelasnya. Gitu. Baik Bu. Jadi dari percakapan kita ini, apa nih yang ingin Bu Elis dapatkan? Saya sih ingin ini ya Bu, mencari solusi gitu Bu, ingin mengeluarkan beban hati saya nih, anak ini harus seperti apa gitu, harus dibagaimanakan gitu. Jadi ingin mencari solusi dari permasalahan saya. Nah, menurut Bu Elis nih,
hal apa saja yang membuat anak ini sering mencari perhatian di kelas? Ya contohnya seperti mengganggu temannya, kadang-kadang mematahkan pensil temannya. Terus anak ini juga selalu mencari perhatian aja gitu sama gurunya juga. Tapi ada satu ini ya Bu, bukan kasus sih. Suatu hari ya, waktu ada tema kekeluargaan, di mana setiap anak itu kan harus memperkenalkan kedua orang tuanya. Ini keluarga saya nih, ayah saya namanya siapa. Tetapi Ramdan tidak mau, malah menunduk seperti yang mau nangis gitu. Terus saya dekati, Ramdan kenapa nggak mau ke depan? Ternyata dia bilang, enggak, saya nggak punya ayah, saya nggak punya ibu, saya mah nggak punya siapa-siapa, saya mah punyanya nenek aja, nenek yang sayang, katanya gitu. Nah, mungkin dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa anak ini memang kekurangan kasih sayang gitu, Bu. Oh begitu Bu Elis. Dari cerita Ibu tadi, jadi anak tersebut melakukan hal itu karena mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya gitu ya Bu Elis, betul seperti itu? Betul Bu, karena yang saya tahu Ramdan ini memang tidak tinggal dengan ayah ibunya. Ayah ibunya maaf sudah divorce ya, udah cerai katanya. Si ayahnya kerja, mamahnya juga seperti itu. Ramdan dititipkan kepada neneknya yang kebetulan neneknya juga memang membutuhkan perhatian orang lain juga gitu ya. Kakeknya sudah nggak ada dan neneknya memang sakit stroke ringan gitu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk Ramdan ini? Sejauh ini sih saya melakukannya baru di kelas ya Bu. Jadi saya melakukan pendekatan positif kepada anak ini, banyak berbicara, banyak menasehati, banyak dia misalnya saya tunjuk dia sebagai KM biar dia merasa ada perhatian lah dari wali kelasnya. Kemudian saya juga memberikan waktu lebih untuk anak ini. Saya berusaha menjadi ibu ya Bu, menjadi ibunya di sekolah gitu. Meskipun tidak bisa 100% seperti ibunya sendiri mungkin, tapi ada sedikit ini sih Bu, ada sedikit kemajuannya si anak ini mulai mengurangi sikap negatifnya gitu ya kepada temannya. Saya sering ini ngasih tantangan. Coba hari ini Ramdan sudah melakukan hal yang baik apa ya buat ibu guru, bukan buat ibu guru aja, buat diri Ramdan sendiri. Dan itu ya alhamdulillah sih ada kemajuan meskipun tidak tidak pesat sih kemajuannya. Saya harus menggali lagi anak ini sih ininya kayak gimana gitu, harus kayak gimana. Tapi masih suka ini sih ke temannya, kalau ke temannya masih agak-agak suka jahil gitu Bu. Baik Bu, jadi Ibu sudah berupaya sebetulnya ya, sudah melakukan pendekatan dan memberikan perhatian yang lebih untuk Ramdan. Nah, adakah hal lain yang akan Ibu lakukan selain yang sudah dilakukan di dalam kelas? Oh ya, ada Bu Rika, saya ada rencana sih melakukan observasi lebih nih ya, latar belakang Ramdan itu seperti apa sih sebetulnya. Kalau untuk di sekolah ya tadi saya melakukan pendekatan, saya juga bertanya dulu kenapa tahu dia tinggal sama neneknya sakit itu dari orang tua yang suka mengantar, yang dekat dengan rumahnya. Nah, rencana berikutnya mungkin kedepannya saya akan mengunjungi rumahnya, bertemu, berkomunikasi dengan nenek Ramdan, sehingga saya tahu permasalahan yang sebenarnya itu yang membuat Ramdan bersikap luar biasa ya, mengeluarkan sikap negatifnya di kelas itu, sehingga saya juga bisa mencari solusi lebih harus seperti apa, atau bahkan mungkin neneknya perlu bantuan, bisa saya ini juga gitu, observasi juga untuk yang lain juga membantu neneknya juga atau keluarganya gitu Bu. Karena maaf dari segininya mungkin memang Ramdan latar belakangnya dari itunya memang masih ini sih Bu, memerlukan bantuan gitu. Rencana Ibu ke depannya sangat bagus sekali ya Bu ya. Nah, menurut Ibu,
kapan rencana Ibu ini akan Ibu lakukan? Rencana ini sebetulnya pengen saya lakukan sih jauh-jauh hari ya Bu, tetapi karena memang kesibukan saya tertunda. Tapi hal ini mendorong saya, dari pertanyaan Ibu ini mendorong saya untuk segera melakukan rencana itu segera mungkin, secepatnya, mungkin paling lambat minggu depan, secepatnya minggu ini. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi, dan insya Allah saya yakin bisa gitu mengatur waktu saya untuk datang ke rumah Ramdan. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depan berjalan dengan lancar ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Dan akan terus membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Iya betul Bu Rika, amin. Iya betul Bu Rika, amin. Baik Bu Elis, senang sekali bisa ngobrol bareng nih hari ini kita. Iya Bu, saya juga terima kasih kepada Ibu ya. Saya merasa sekarang udah agak lega ya perasaan saya, dibanding tadi agak saya belum tahu harus kayak gimana gitu. Kalau sekarang saya udah merasa sudah menemukan solusi, dan saya yakin dari pertanyaan Ibu tadi bahwa saya memang harus tadi mengunjungi rumahnya Ramdan gitu Bu. Ya. Nah, terima kasih ya Bu Elis ya. Kita bertemu lagi minggu-minggu berikutnya untuk membicarakan rencana Bu Elis kemarin nih. Kira-kira udah ada hasilnya atau belum gitu ya dari aksi Bu Elis. Baik Bu, siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya juga sebetulnya masih belum pengen panjang lebar gitu. Tapi sejauh ini saya sudah Elis ya atas waktunya. Nah, gimana Bu Rika setelah melakukan coaching barusan? Alhamdulillah Pak, sudah ada kemajuan dibanding sebelumnya. Menurut Bu Rika tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Bu Rika buat Bu Elis itu gimana? Udah ada perubahan, udah meningkat atau masih belum? Sudah ada perubahan Pak. Oh, sudah ada perubahan. Berarti alhamdulillah ya. Dari yang tadi saya ngobrol sama Bu Elis. Alhamdulillah. Jadi Bu Elis sudah bisa menyelesaikan permasalahannya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Bu Rika, izinkan saya untuk memaparkan hasil observasi barusan, hasil observasi dari yang tadi udah saya lihat. Oh iya, boleh. Bu Rika, hasil pengamatan saya dari tadi apa yang Bu Rika sampaikan kepada Bu Elis, coachingnya, alhamdulillah. Menurut penilaian saya, Bu Rika sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Rika, akhirnya Bu Elis itu bisa dengan tanpa sadarnya dia sudah menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri gitu. Bu Rika pun bisa memberikan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing Ibu Elis untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Menurut saya itu luar biasa Bu Rika. Bu Rika sudah memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, menurut saya itu udah bagus sekali Bu Rika. Bu Rika udah melakukan coaching dengan sangat baik. Itu Bu Rika mungkin penilaian dari saya selama observasi barusan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Elis. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat Bu Elis dan Bu Rika atas waktunya untuk coaching hari ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.